Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Horfers, selamat pagi. Kembali lagi di podcast Hop Promcast. Episode pada pagi hari ini yaitu Bingkes, Bincang Kesehatan. Bersama saya Fatimah Azhara, host podcast pada pagi hari ini yang akan membahas hal yang menarik nih, yaitu kanker serviks. Dan juga ada narasumber di sebelah saya, dokter yang sangat spesial dan juga cantik, yaitu Dr. Suci Adanda. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya dokter? Alhamdulillah. Baik dokter, langsung saja kita ke pertanyaan umum nih dok. Orang-orang sering bertanya kan dok, apa itu kanker serviks dan di mana sih letak kanker serviks ini? Karena orang banyak bertanya kan, emang kanker serviks itu di mana sih letaknya? Mohon penjelasannya dokter. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang kanker serviks, sebelum kita bicara tentang serviks, kita bicara dulu tentang rahim, ya. Jadi di sini karena nggak ada gambarnya ya, jadi mungkin agak berilustrasi sedikit. Jadi rahim itu di dalam perut bagian bawah. Nah, serviks itu adalah mulut rahim. Jadi mulut dari rahim. Jadi mulut rahim itu posisinya di liang vagina, jadi di daerah kemaluan. Jadi kalau kanker serviks itu posisinya di mana? Itu serviks itu adalah bagian dari rahim, tapi dia bagian mulut rahim. Jadi kita menilainya bukan di daerah perut, tapi memang di liang vagina, jadi di daerah kemaluan seperti itu. Oh, baik dok. Setelah mendengarkan penjelasan dari dokter tadi, berarti kanker serviks ini adalah kanker di mulut rahim ya dokter. Yeah. Nah, terus apa sih yang bisa menyebabkan kanker serviks ini? Lebih ke kayak penyebab kanker serviks dong. Okay. Jadi kalau kanker serviks itu sebetulnya adalah satu-satunya kanker yang kita sudah tahu penyebab pastinya, ya. Jadi kalau kita bicara kanker itu kita bicara hanya faktor risiko. Faktor risikonya apa sih? Terkena kanker A. Faktor risikonya apa sih? Terkena kanker B. Tapi uniknya untuk kanker serviks itu kita punya penyebab pasti. Jadi penyebab pasti untuk penderita kanker serviks itu adalah virus. Nama virusnya adalah human papilloma virus. Nah, biasanya tipe yang paling sering itu adalah tipe 16 dan tipe 18 gitu. Oh, berarti karena virus ini ya, HPV ya? Iya, biasanya human papilloma virus itu lebih terkenal kita sebutnya HPV, human papilloma virus. Dan juga seberapa bahaya sih dok virus kanker serviks ini? Seberapa bahaya? Kalau kita bicara kanker itu kita sudah bicara penyakit yang mematikan ya. Jadi kita nggak bisa ukur bahayanya seperti apa, seperti itu. Cuma yang jelas kalau seandainya seseorang sudah terdiagnosa penyakit kanker, itu bukan cuma fisik yang terkena, tapi mental juga pasti kena, sosial juga pasti kena, terus psikis juga pasti terkena. Jadi dampaknya sangat besar. Terus juga kalau kita bicara kanker, itu namanya kanker itu kan penyakit mematikan. Terus juga dia sangat cepat menyebar gitu. Jadi kalau seandainya kanker, dia nggak hanya menyerang, nanti kedepannya dia nggak akan menyerang cuma satu organ itu aja, dia bisa menyerang ke organ-organ lain, terutama organ-organ di sekitarnya. Nah gitu, jadi bukan cuma serviks nanti yang akan terkena, jadi bisa juga menular nanti ke tulang, bisa menular ke paru-paru, jadi banyak penyebarannya ke organ kita, seperti itu. Terus nih dok, muncul lagi nih pertanyaan, apa aja nih gejala atau tanda-tanda awal yang muncul bila seseorang itu terkena kanker serviks? Mana kan awal dari gejala itu, misal kayak orang lagi masa reproduksinya lagi aktif dok, terus dia timbul keputihan dan dia nih kepikiran apakah ini salah satu tanda kanker serviks gitu dok? Gimana penjelasan dokter? Kalau kita sebetulnya saya lebih tertarik kita bicaranya sebelum kanker ya, karena kita karena kanker serviks ini kita udah tahu penyebab pastinya apa, jadi sayang sekali kalau seandainya kita nggak bisa mencegah. Jadi karena kita udah tahu penyebabnya, harusnya kita bisa cegah dong supaya nggak kena kanker serviks. Jadi sebelum kita ke gejala kanker serviks, saya lebih tertarik kita bicaranya mundur dulu ke belakang seperti itu. Jadi karena kanker serviks pertama kita udah tahu penyebabnya apa, terus yang kedua kita udah tahu penyebabnya apa, bisa dicegah kan gitu. Nah jadi kita fokusnya dulu ke pencegahannya. Nah kita pencegahan itu kita punya yang namanya pemeriksaan itu IVA test, pap smear juga bisa, dan ada beberapa pemeriksaan lain. Jadi kanker serviks ini kalau kita bicara itu sebelum terjadi kanker di daerah mulut rahim atau di daerah serviks, atau ada juga yang bilang leher rahim, leher rahim, mulut rahim, serviks sama ya.
banyak orang yang mendeteksi, tapi itu poinnya sama di daerah serviks seperti itu. Jadi sebelum terjadi ke kanker itu ada namanya lesi prakanker. Ada namanya lesi prakanker. Nah kita proses pencegahannya ini yang kita cari, yang kita mau screening itu lesi prakanker ini gitu. Jadi lesi prakanker yang ini yang mau kita cari, karena kalau kita udah ketemu kanker kita udah angkat tangan, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bukan nggak bisa ngapa-ngapain ya, maksudnya tuh kalau udah kanker kan udahlah pasti pengobatannya lama, biayanya besar, terus psikisnya, fisik, sosial, ekonomi semua pasti berdampak gitu. Makanya kita mundur ke belakang, kita melihat lesi prakanker. Nah salah satu yang paling gampang itu adalah pemeriksaan IVA test. Nah pemeriksaan IVA test ini untuk melihat lesi prakanker. Nah kalau seandainya kita udah ketemu lesi prakanker, itu harusnya kita bisa dibilang lega ya. Jadi kita ketemunya lesinya sebelum kanker gitu. Kalau seandainya ketemu prakanker, karena kenapa? Karena lesi prakanker ini bisa diobatin dengan namanya krioterapi, dan itu sudah banyak dilakukan seperti itu. Nah setelah di krioterapi kita memutus lesi prakanker ini menjadi kanker, jadi istilahnya sembuh gitu. Jadi kalau lesi prakanker itu bisa disembuhkan, kalau udah kanker kita udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah gitu, jadi kita bicaranya ke sana. Kenapa kita perlu screening, kenapa kita harus periksa IVA test gitu, kenapa harus gitu, karena kalau seandainya di lesi prakanker ini nggak ada keluhan dek, jadi nggak ada keluhan, jadi kita bisa sehat-sehat aja, nggak ada keluhan perdarahan apa segala macam gitu. Tapi ketika dilihat di daerah serviksnya, terus dilakukan pemeriksaan IVA, ternyata terlihat ada bercak putih atau kita bilangnya lesi acetoide. Jadi itulah yang dinamakan lesi prakanker gitu. Jadi kalau kita nggak screening, kita nggak buka, kita nggak akan tahu. Jadi istilahnya kalau kita tuh perempuan tuh punya dua mulut ya, satu mulut yang di sini, satu mulut rahim memang yang posisinya di dalam gitu, agak private ya, seperti itu. Nah itu yang mau kita sasar sekarang ini. Jadi screeningnya itu yang kita gencarkan, karena kanker serviks ini nomor 2 kanker tertinggi pada wanita. Yang pertama tentu masih kanker payudara ya, yang kedua kanker serviks. Nah, rasanya gimana ya, tahu penyebabnya terus bisa dicegah, kenapa nggak kita lakukan pencegahan dari awal? Karena satu lagi yang mau saya infokan, dari lesi prakanker ke lesi kanker ini lama deh. Jadi bisa 7 sampai 17 tahun, itu kan prosesnya lama ya. Jadi kalau seandainya kita feedback, maksudnya kalau kita ketemu kanker gitu kan, udah terdiagnosa kanker di usia 40 gitu misalnya. Nah harusnya kita balik lagi, coba di usia 30 periksa IVA gitu, screening, mungkin bisa ketahuan dan bisa diobatin dan nggak akan jatuh ke kanker seperti itu. Iya. Pada penjelasan dokter tadi ya, itu ada penjelasan tentang IVA test. IVA test itu apa sih dokter? Kan orang kurang paham gitu. Iya. Oke, kita balik lagi ya. Jadi saya jelasin lagi, IVA test itu adalah kepanjangan dari inspeksi visual asetat. Jadi di daerah mulut rahim itu kita lakukan pemeriksaan dengan menotolkan asam asetat atau cuka, itu yang sudah diencerkan. Jadi nggak cuka itu yang dengan konsentrasi tinggi, itu sudah kita encerkan dengan aqua atau dengan cairan steril, terus kita encerkan, kita totolkan di daerah sekitar mulut rahim itu. Nanti dilihat setelah 1 menit dilakukan penilaian ada atau tidak lesi bercak putih atau kita sebutnya lesi acetoide di daerah situ. Kalau seandainya ada, itulah yang kita sebut dengan lesi prakanker. Pada usia berapa nih dok untuk melakukan IVA test ini? Oke, jadi untuk IVA test ini memang syarat pertamanya adalah sudah pernah melakukan hubungan seksual ya. Jadi sudah pernah, karena memang kita periksa di dalam, kita masukkan alat yang namanya cocor bebek ya. Jadi memang pada wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Jadi walaupun sudah belum menikah tapi sudah pernah melakukan hubungan seksual, kita tetap invoice untuk sarankan untuk dilakukan pemeriksaan IVA test seperti itu. Batasannya biasanya sampai menopause, karena kalau seandainya sudah menopause itu ada indikator di daerah mulut rahim itu yang tidak bisa kita cari lagi gitu, namanya tuh SSK, daerah SSK. Biasanya kalau pada menopause itu daerah SSK-nya sudah masuk ke
daerah mulut rahimnya, ostium uretri eksternanya. Jadi udah nggak bisa lagi kita nilai, tapi tetap bisa dilakukan screening untuk pemeriksaan prakanker, yaitu dengan pemeriksaan pap smear seperti itu. Iya. Sebelumnya dok, tadi kan orang yang terkena kanker serviks itu harus orang yang sudah melakukan hubungan seksual kan? Terus misalnya orang yang belum melakukan hubungan seksual itu, apakah dia akan aman atau bisa juga terkena kanker serviks dok? Jadi kenapa dibilang kanker serviks itu bukan ini ya? Mungkin kalimatnya tadi kurang tepat, bukan. Jadi kanker serviks itu karena penyebabnya adalah human papillomavirus. Jadi human papillomavirus itu bisa masuk pada saat melakukan hubungan seksual seperti itu. Jadi kalau seandainya yang belum pernah melakukan hubungan seksual, tentu resiko virus itu masuk ke daerah serviks itu tidak ada gitu, tidak ada aksesnya. Makanya pada wanita yang tidak pernah melakukan hubungan seksual ya juga tidak perlu diperiksa IVA test, dan juga tidak ada virus, kemungkinan besar tidak ada virus human papillomavirus yang masuk ke daerah mulut rahimnya seperti itu, karena virus ini masuk melalui hubungan seksual seperti itu. Terus dok, ada lagi nih pertanyaan, kanker serviks ini bisa sembuh nggak sih dok? Misal orang yang udah terkena atau yang misal ada awal-awal gejalanya aja gitu. Oke. Jadi kalau seandainya kita satu perempuan pasien sudah divonis dengan kanker, itu kalau kita bicara kanker, kita tidak bicara tentang kesembuhan lagi, tapi kita hanya bicara tentang angka harapan hidup. Jadi angka harapan hidup. Jadi biasanya itu berbeda-beda ya setiap kanker gitu. Terus juga nanti kan kalau ketemu kanker serviks kan ada stadiumnya ya, ada stadium 1, ada stadium 2, stadium 3, stadium 4. Angka harapan hidup setiap kanker yang ditemukan itu berbeda-beda, tergantung stadium juga yang ditemukan. Jadi kita lebih bicara dengan tentang angka harapan hidup gitu. Misalnya setelah terdiagnosa kanker ini, misal ya, ini bukan baku ya, karena itu beda berbeda penilaiannya, berbeda. Tiap kanker juga berbeda, tergantung stadiumnya juga berbeda. Tapi gampangannya misalnya seperti ini, kalau saat ini misalnya terkena kanker stadium awal, mungkin angka harapan hidupnya lebih panjang daripada orang yang terdiagnosa kanker sudah stadium 4. Tentu angka harapan hidupnya lebih pendek seperti itu. Baik dokter, idealnya kira-kira untuk deteksi dini yang dokter tadi berapa kali setahun dok, atau ada ideal tertentu? Oke. Untuk pemeriksaan IVA test sendiri itu kita sarankan 1 kali dalam 3 tahun. Jadi maksimal setiap 3 tahun kita harus periksa, karena kan kondisi serviks ini mengalami perubahan sel-sel itu. Jadi kita harus evaluasi, makanya dilakukan screening secara rutin. Makanya namanya screening ya. Jadi rutin. Paling cepat itu boleh sekali setahun boleh, tapi maksimal itu 3 tahun sudah harus diulang seperti itu, harus dinilai lagi bagaimana keadaan serviksnya. Baik juga. Dan juga dokter, adakah pencegahan lain yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk pencegahan kanker selain screening tadi atau IVA test atau pap smear tadi? Untuk saat ini dari programnya kita punya screening, terus sekarang kita punya ini ya, ada vaksin namanya ya. Di pemerintah alhamdulillah juga sudah support untuk vaksin ini, tapi memang itu hanya dibatasi untuk anak perempuan dulu usia kelas 5 SD biasanya sasarannya, dan kelas 6 SD. Jadi vaksin HPV ini diberikan 2 kali. Jadi pada saat kelas 5 dan kelas 6 seperti itu. Sebetulnya kalau di negara-negara maju, vaksin HPV ini juga diberikan pada anak-anak laki-laki, karena seperti saya jelaskan tadi, virus ini masuk kan lewat hubungan seksual. Jadi virus ini bisa ada di perempuan, bisa juga ada di laki-laki. Laki-laki juga bisa kena ya Bu? Bukan kena, laki-laki kan nggak punya kanker serviks, tapi laki-laki bisa membawa virusnya seperti itu. Makanya kalau di negara maju, vaksinnya juga diberikan kepada anak laki-laki seperti itu. Kalau di negara kita ini programnya baru untuk yang perempuan, karena yang punya
serviks, yang punya rahim perempuan seperti itu. Kalau untuk dewasa sebetulnya boleh dilakukan vaksin, tapi memang biayanya pribadi ya, mandiri ya, tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, tapi itu tuh ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus dilakukan dulu pemeriksaan namanya HPV DNA. Jadi HPV DNA ini adalah pemeriksaan swab serviks. Jadi swab serviks untuk melihat apakah di serviks kita itu sudah ada virus human papilloma virusnya. Kalau virusnya belum ada, itu bisa dilakukan vaksin seperti itu. Baik, dokter sampaikan untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker serviks. Oke. Setiap perempuan pasti punya rahim. Kalau kita perempuan punya rahim, kita pasti beresiko untuk menderita kanker serviks seperti itu. Jadi sayangilah diri kita dengan melakukan pemeriksaan rutin, IVA test ataupun pap smear seperti itu. Terima kasih ya dokter sudah hadir pada podcast pada pagi hari ini. Cukup sampai di sini. Sangat bermanfaat sekali ya dokter, sangat menambah wawasan kita semua. Ya, semoga juga podcast ini bisa didengar banyak orang, jadi bisa menambah informasi. Karena untuk pemeriksaan ini sendiri, mungkin saya dikit nambahin ya tentang yang pemeriksaan HPV DNA ya. Jadi pemeriksaan HPV DNA ini pemeriksaannya itu seperti saya sebutkan itu dia dengan swab serviks. Jadi pemeriksaannya itu dengan PCR, sama seperti pemeriksaan swab COVID, swab nasofaring ya, yang di COVID itu. Jadi pemeriksaan ini kalau seandainya dilakukan secara mandiri itu biayanya besar, bisa lebih dari 1,5 juta untuk satu kali pemeriksaan. Nah, sekarang di Dinas Kesehatan dari Kementerian Kesehatan itu, terutama Dinas Kesehatan Kota Jambi itu melakukan pemeriksaan ini secara gratis gitu. Untuk pemeriksaan HPV DNA itu bisa dilakukan sampai batasan usia 69 tahun. Jadi walaupun sudah menopause tetap bisa dilakukan pemeriksaan HPV DNA. Jadi saya mengajak untuk perempuan-perempuan Indonesia yang mau sehat untuk juga selain melakukan pemeriksaan screening IVA juga melakukan pemeriksaan HPV DNA seperti itu. Baik ya, sekian podcast pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.